kabar Bapak Ibu Guru? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kali ini kami akan share tentang informasi terkini perkembangan bantuan subsidi upah, yaitu cara mendapatkan bantuan subsidi upah untuk honorer naungan Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk tenaga kependidikan. Ya, jadi ini bagusnya karena semua honorer di sekolah dapat, baik guru maupun tendik. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut kami ingin memberikan sedikit penjelasan ya, bahwasanya beredar link dashboard GTK yang katanya untuk mengetahui siapa-siapa penerima bantuan subsidi upah. Jadi kami sampaikan bahwasanya itu bukan, sekali lagi, bukan link untuk penerima bantuan subsidi, tapi hanya link database guru saja. Makanya kemarin kami buat konten cara mengetahui data honorer. Jadi itu hanya mengetahui data-data honorer yang ada di sekolah, bukan data untuk penerima bantuan subsidi upah ini ya. Sekali lagi, bukan untuk link mengetahui subsidi upah. Lantas bagaimana cara mengetahuinya? Ini yang akan kami jelaskan. Silahkan disimak videonya sampai habis. Nah, kita langsung ke slide pertama. Yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke cara adalah syarat dulu. Apa syarat penerima? Nah, di sini Anda bisa mengukur diri apakah masuk atau tidak. Jadi yang pertama, guru atau tendik non-PNS mulai dari PAUD dan Dikdasmen. Jadi guru atau tenaga pendidikan non-PNS. Jadi untuk yang PNS dipastikan tidak dapat, mulai dari PAUD hingga Dikdasmen, SD, SMP, dan SMA. Seperti itu. Yang kedua adalah terdata di Dapodik per Juni 2020. Jadi harus terdata di Dapodik sekolah masing-masing itu per akhir Juni 2020. Nah, lebih lanjut, belum mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Karena beberapa bulan terakhir ini banyak juga honorer yang masuk dalam bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah belum masuk dalam program prakerja. Yang sempat ramai juga program pekerja, banyak juga teman-teman honor masuk. Jadi yang sudah dapat di BPJS Ketenagakerjaan maupun prakerja, maka itu tidak bisa lagi masuk dalam program bantuan subsidi upah ini. Yang selanjutnya perlu diketahui nomor rekening itu dibuatkan oleh pusat. Nah, ini bagusnya. Agak berbeda dengan Kemenak, Kementerian Agama, di mana harus guru-guru menginput manual nomor rekeningnya di Simpatika. Kalau untuk Kemendikbud, nomor rekening ini langsung dibuatkan oleh pusat. Bagaimana maksudnya? Nanti kami akan jelaskan. Ini bisa Bapak Ibu pahami sebentar. Yang selanjutnya adalah gaji di bawah 5 juta. Ini saya rasa umum ya. Selanjutnya kita masuk pada cara mengetahui dapat atau tidak. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kita dapat atau tidak? Yang pertama adalah login ke info GTK. Login ke info GTK. Saya rasa masing-masing guru bisa melalui SIM PKB. Jadi Anda login ke sana, lalu pilih menu info GTK, lalu login ke sana. Nah, kemudian cek bagian paling bawah. Di paling bawah info GTK akan muncul SK dan nomor rekening otomatis. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini di samping kanan, bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ketika Anda membuka info GTK, kemudian Anda scroll paling bawah, akan muncul menu ini nih, SK bantuan subsidi upah. Seperti itu. Yang pertama ada nomor SK, jadi akan terisi otomatis nomor SK-nya, kemudian tanggal penerbitan, NUPTK. Kalau NUPTK tidak ada, ini tidak terlalu menjadi persoalan karena tidak masuk persyaratan. Dibiarkan saja seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan ada rekening bank. Nah, ini yang kami maksud tadi, rekening bank itu dari pusat, nanti terisi secara otomatis. Kemudian nama pada banknya juga akan terisi. Kemudian nama banknya apa, bank apa, di tempat Anda harus mencairkan cabangnya, itu kan terisi otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, bagi yang belum memiliki rekening itu tidak perlu repot, tinggal mengikuti rekening yang sudah disiapkan oleh pusat. Jadi cukup memudahkan untuk rekan-rekan guru, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk mengetahuinya, login ke info GTK, kemudian cari paling bawah. Nah, bagaimana kalau misalnya belum ada, Anda login misalnya saat ini belum ada, cek secara berkala. Karena bisa jadi data Anda belum diupdate, sehingga pada saat Anda cek belum ada muncul SK bantuan subsidi upah ini. Seperti itu. Yang pastinya pertama adalah pastikan Anda memenuhi syarat-syarat tadi, lalu cek secara berkala. Kalau belum masuk hari ini, cek lagi besok dan upayakan rutin. Seperti itu.
Dan selanjutnya adalah kita masuk kepada cara mencairkan. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk dalam penerima, artinya sudah muncul tadi di info GTK-nya seperti ini, sudah ada SK-nya, maka yang Anda harus siapkan adalah berkas-berkas ini. Ada 5 berkas. Nah, info berkas ini juga ada sebenarnya di info GTK nanti yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu buka ketika menjadi penerima ini di bagian bawah. Ini kami crop supaya lebih jelas dan lebih besar untuk kita lihat. Berkas yang pertama adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Dan yang kedua adalah surat keterangan aktif bertugas dari sekolah. Nah, bagaimana cara mendapatkan formatnya? Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mencari seperti apa, karena sudah disediakan menu untuk mendownload ini. Di sini bacanya klik ini untuk mencetak SPTJM dan SKAB. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, maka otomatis akan muncul 2 berkas ini, nomor poin 1 dan 2 ini. Jadi tidak perlu repot-repot seperti itu. Selanjutnya print out info GTK. Nah, selain 2 berkas ini, Anda harus juga memprint out info GTK. Sebentar kami akan perlihatkan contohnya. Kemudian adalah KTP, ya ini saya rasa semua punya. Kemudian NPWP jika ada, jadi NPWP jika ada, seperti itu. Nah, contoh SPTJM dan SKAB tadi di berkas pertama ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat keterangan aktif bertugas. Ini nanti tampil seperti ini Bapak Ibu. 2 ini, yang pertama tanggung jawab mutlak dan surat keterangan aktif. Ketika Anda klik bagian sini, ketika Anda klik ini maka akan muncul ini nih. Jadi Anda download atau cetak. Di sini ada pilihan cetak. Di sini tinggal cetak seperti itu. Lanjut, berapa jumlah bantuannya? Jumlah bantuannya itu sejumlah 2,4 juta rupiah, sama dengan bantuan subsidi BLT lainnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya cara print out info GTK. Ketika Anda tadi login ke SIM PKB lalu memilih info GTK akan muncul seperti ini. Ada di bagian sini nih, cetak. Silakan Anda klik cetak, maka akan muncul otomatis pop up lalu Anda cetak seperti itu. Jika tidak bisa, upayakan membuka di Google Chrome di laptopnya supaya terbaca file info GTK-nya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah informasi yang kami share, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami sarankan untuk cek info GTK-nya secara berkala. Jangan karena misalnya Anda cek hari ini belum muncul SK itu, belum tentu Anda tidak menerima seperti itu. Tapi cek secara berkala, bisa jadi sekali lagi datanya belum diupdate dari kementerian sehingga belum muncul SK-nya. Bisa jadi tidak masuk, belum ada hari ini, bisa jadi besok sudah masuk seperti itu. Jadi sekali lagi cek secara berkala Bapak Ibu. Oke, demikianlah informasi yang kami share. Insya Allah bermanfaat untuk rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan. Jangan lupa tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.